Brengsek Harry Watts itu, aku sampai kabur dari rumah untuknya. Halo, masih adakah pria baik tersisa? Nona, boleh kataku minta air minum? Apa orang ini sedang cosplay? Kenapa dia jatuh dari langit? Ciri wajahnya penuh karisma alami. Dia sangat tampan. Aksesori cosplay sekarang terlihat sangat nyata. Itu pedang asli. Di mana aku? Kenapa semuanya terasa menyeramkan? Salam kenal, apa kabar? Nona, aku tidak bermaksud mengganggu. Jika aku mengganggumu, aku minta maaf. Cosplay orang ini sudah keterlaluan. Bolehkah aku bertanya, daerah apa ini? Tuan yang baik, ini kota F. Kota F? Dalam wilayah Tang? Tak pernah dengar kota F. Nona, kenapa pencuri ini bersembunyi di peti lalu mencoba menyerangmu? TV Ultra HD 4K baruku, kok bisa rusak? Kau gila, kenapa kau hancurkan TV-ku tanpa alasan? Ganti rugi. Aku baru menyelamatkan nyawanya. Dia tidak cuma tidak tahu terima kasih, tapi malah minta ganti rugi. Sudah. Simpan saja uangnya, anggap saja hadiah. Kau ini badut istana apa? Badut? Aku bisa urusi anjing dan ayam, tapi tidak dengan badut ini. Tunggu, omong kosong apa ini? Semuanya tidak masuk akal. Sebentar. Bagaimana kau bisa memukul dari jarak beberapa meter dan menghancurkan TV-ku? Aku belajar bela diri sejak kecil, menguasai proyeksi tenaga dalam. Kostum kuno, pedang asli, ilmu bela diri. Aku menemukan pria zaman kuno asli. Kau dari mana? James Lu dari klan Lu Fanyang, dari dinasti Tang Agung, penduduk Chang'an, dan komandan pengawal kekaisaran. Nona, berapa jauh kita dari Chang'an? Tidak jauh sama sekali. Bagus. Sekitar 100-300 tahun saja. Lihat, bangunan tinggi ini dulu disebut pondok. Sekarang kami sebut rumah. Yang lalu di bawah, dulu kereta kuda. Kini jadi kendaraan. Mimpi singkat ini sulit dipercaya, tapi jika mimpi, kenapa terasa nyata? Bolehkah aku bertanya, Nona? Setelah 1000 tahun, apakah dinasti Tang masih ada? Sudah lama runtuh. Seperti yang kuduga, aku gagal membalas guru, tak bisa lindungi putra mahkota, atau pulihkan dinasti Li. Kalau begitu katakan, apakah klan Wu yang berkuasa? Tidak. Dan Li juga tidak. Sekarang rakyat yang berdaulat. Rakyat? Silsilah kerajaan yang aneh. Aku yang mau tanya, bagaimana kau bisa datang dari masa lalu?
Atas perintah terakhir Guru Di, aku mengawal putra mahkota, tapi kami disergap selama 3 hari dan jatuh ke sumur kering. Saat terbangun, sudah ada di kamarmu. Sepertinya dia penjelajah waktu. Nona, 3 hari tak minum. Tenggorokanku kering. Bolehkah minta air? Boleh. Air botolan habis, ini Coca-Cola. Ini, Nona, walau aku masuk tanpa izin, bukan keinginanku, aku tak bermaksud jahat. Mengapa beri racun untuk bunuh aku? racun. Racun. He Ding Hong pun tak berdesis seperti ini. Ramuan hitammu ini pasti yang paling mematikan. Tunggu. Hei Nona, luar biasa. Tenang saja, bukan racun. Coba saja, rasanya enak. Aku suka teh. Minuman hitam anehmu ini. Tak ada bandingannya dengan teh asli. Baiklah kalau begitu. Sekadar untuk menghilangkan dahaga. Sempurna. Lapar? Akan kuambilkan makanan. Nona. Nafsu makanku besar. Khawatir habiskan uangmu? Jangan khawatir, zaman sekarang beda, tidak ada kelaparan lagi. Pertama kali lihat pria kekar menghabiskan babi utuh. Kenyang? Sekitar 80% kenyang. Bagi pendekar, makin ahli, makin banyak makan. Walau biasa saja, aku jadi Grandmaster di usia 20. Sekarang makan sapi tiap hari. Wah, tidak. Aku bisa bangkrut bulan ini. Nona Snyder, kenapa berkeringat? Kemampuan medisku setara ilmu bela diriku. Mau kuperiksa. Aku baik-baik saja. Kau terdampar di zaman modern tanpa identitas? Tinggallah di tempatku. Akan kubantu cari cara pulang perlahan. Kebaikanmu. Nona Strand akan kukenang selamanya. Lelaki dan perempuan sendirian. Akan jaga sopan santun. Jika langgar janji, disambar petir. Tak perlu berlebihan. Zaman sudah berubah, sekarang teman serumah biasa saja. Ngomong-ngomong, perkenalkan diriku, aku Rachel Snyder. Embun bunga apel, ombak menjaga iramanya. Sesuai dengan namamu, indah. Nona Snyder, ini gerakan apa? Ini jabat tangan dasar kuno. Lembut sekali. Orang ini benar-benar konyol, tak bisa asal usir dia. Kalau dia kabur, institut akan jadikan dia kelinci percobaan. Tapi makanya kayak kereta api, harus kerja lebih giat. Tetap semangat, selesaikan laporan demi bonus.
Hey Rachel, katanya bos kena stroke, katanya parah juga. Ketua Welch kena stroke. Mendadak banget. Gak nyangka kan, bener-bener di luar dugaan. Katanya Nyonya pulang dari luar negeri buat rebut kekuasaan besok. Dia mau angkat orang dalamnya jadi manajer baru. Stroke, penyakit angin? Gua spesialis. Sembuhin pakai 1 tamparan. Jangan ngendap-ngendap. Gua ini Grandmaster tahu. Dasar bocah, makan enak gak ajak-ajak? Aku pergi dulu. Butuh bantuan Nona Snyder. Terapi tampar buat stroke. Ya. Gua tampar sampai tidur. Telat nih. Nona Snyder. Pagi, Budak kantoran ini bakal telat. Ada makanan di kulkas. Ambil yang cepat. keterlaluan. Siapa berani menindasmu? Bikin kerja kayak budak? Gua yang urus. Hei, berhenti di sana. Aku bekerja di kantor. Sebagai pejabat resmi, Tapi pejabat bukan binatang beban. itu hanya kiasan. Jangan ditelan mentah-mentah. Ngomong-ngomong, kantorku di lantai 15 seberang jalan. Cari aku jika ada darurat. Dan ada buku sejarah di ruang baca. Kalau bosan, silahkan baca. Ini sejarah 1000 tahun. Baik. Jabatan resmi ini cuma perbudakan. Setelah kudeta, Pangeran Lishan kembali berkuasa, memulihkan dinasti Tang, disebut restorasi Zhongzong. Pangeran naik tahta. Aku mati tanpa penyesalan. Pertama pemberontakan Anshi, lalu Huang Chao membantai klan bangsawan. Klan Fanyang Luku dibasmi, garis keturunan terputus, kebiadaban. Air ini, bagaimana mematikannya? Rachel, siapa cowok ganteng tadi malam? Pakai kostum kuno malam hari? Gila sekali. Sudah, jangan ngaco. Kami cuma teman. Temen? Aku juga mau cowok gantel berkostum kuno di rumahku malam hari. Apa pria kuno itu nanti bakal bakar rumahku? Lihat sikap kerjamu. Ketua Welch rin ang may zanyonya na udah datang. Nyonya terlihat memukau. Siapa cowok ganteng di sampingnya? Kami bayar kalian untuk bermalas-malasan. Mereka? Rachel Snyder, ternyata dia kerja di perusahaan sana Tante Abbott. Takdir mempertemukan musuh. Aku istri Ketua Welch. Dia sedang tidak fit. Kini aku yang pimpin perusahaan. Izinkan saya perkenalkan. GM baru kita, Harry Watts. Beri dia sambutan. Sang bos wanita datang bawa manajer baru yang tampan sebagai manajer umum. Apa hubungan mereka ini? Semua ikuti perintah manajer Watts. Bekerja keras. Ayo, akan kutunjukkan kantor ini. Tunggu, waktu masuk tadi kau terus melirik gadis itu. Kau kenal dia? Dia mantiku Rachel Snyder. Kemarin hampir kubunuh aku. Oh, ternyata dia. Wanita ini hampir merusak kebahagiaanku. Ayo kita balas dendam. Baik, Tante pasti membela aku.
Rachel Snyder, kau diduga bocorkan rahasia perusahaan, sehingga rugikan perusahaan. Kau harus ganti rugi 500.000 yuan. Apa yo? Bu Bos Rachel sudah lama di perusahaan ini, dia pekerja keras. Mana mungkin dia bocorkan rahasia? Apa katamu? Berani meragukan Nona Abbott? Kalau dia bilang ada bukti, ya pasti ada. Omong kosong, kalian jebak aku dari awal. Mengakui ku bocorkan rahasia, mana buktinya? Bukti ada di tubuhmu sekarang. Benar. Satpam. Kalian ngapain? Lepaskan aku, jangan. Bawa dia ke kantor. Geledah dia. Ini keterlaluan. Jangan geledah Rachel. Lepaskan. Kate, Sepertinya kalian belum paham siapa yang berkuasa sekarang. Bawa dia pergi. Rachel, Mengapa air ini mengalir tanpa henti? Aku harus melaporkan ini sejujurnya pada Nona Snyder. lepaskan aku. Diam di tempat, awasi baik-baik. Harry Watts, apa yang kau lakukan? Keluarkan aku. Dasar penyihir, kita udah use bersama lebih dari setahun, tapi cuma bisa pegang tanganmu. Mari kita lihat seberapa berharganya dirimu. Harry Watts, bajingan, ini melanggar hukum. Hukum di sini, akulah hukum. Tahan dia. Buka pakaiannya, periksa setiap bagian tubuhnya, jangan lewatkan seinci pun. Siap, manajer umum. Pergi kau. Jangan mendekat, minggir. Dasar mesum, lepaskan Nona Snyder. apa aku tidak salah lihat? Dia menghancurkan pintu cuma dengan satu pukulan. Oh, ini siapa sih? Berani masuk ke properti saya, nyari mati. Mau mati? Jangan nonton doang, tangkap dia. Pembunuhan. Kantor polisi, kami butuh bantuan. Ada kekerasan di perusahaan kami, Tucker. Segera kirim petugas. James terlambat melapor. Mohon maaf atas kejadian dengan Nona Snyder. Ampunilah kami. Rachel, kau tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Lari, mereka sudah panggil polisi. Kau tidak punya dokumen, ditangkap bisa bahaya. Mereka akan incar kau jika aku pergi. Makanya aku tetap di sini. Kak, dia menyerangku. Tenang. Kantor polisi ada di bawah. Tidak ada yang bisa kabur. Siapa yang melapor? Di mana pelakunya? Pak polisi! Pak polisi! Kalian akhirnya datang. Orang gila pakai baju kuno di sana. Mau membunuh warga baik seperti kami. Ini wilayahmu, wanita yang berkuasa sekarang. Ketua Welch, bos asli saya. Beliau baru saja sakit parah, jadi istrinya merebut kekuasaan diam-diam. Ini keterlaluan. Aku. Lalu kenapa bosmu? Biarkan wanita ini semena-mena. Tak kau lihat, beliau kena stroke berat dan tak ada obatnya. Stroke biasa kok tak bisa sembuh.
Rachel Snyder, nanti dia dibawa. Kau akan tahu akibatnya. Anda tersangka penganiayaan. Rikti kami untuk pemeriksaan. Maaf, ini salah paham. Pak, lihat. Dia menyerang orang di depanmu. Tangkap orang gila ini sekarang. Kami sungguh menyesal. Dia memang tidak waras. Mohon dimaklumi. Aku waras. Aku sengaja bertindak. Sudah cukup. Periksa Maruti di Korabi. Kau akan kena. Ketua Welch sudah sembuh. Dia mengalami perdarahan otak parah. Ahli terbaik pun tak bisa menolongnya. Dia sembuhkan dengan sekali tepukan. Apa kamu yang mengobatinya tadi? Ada penyumbatan darah di otaknya. Tepukan tangan saya alirkan darah. Lewat teknik akupuntur energi dalam penyembuhan alami pun terjadi. Teknik pengobatan kuno sangat ajaib. Ini bukan hal besar. Saya ahli pengobatan dan bela diri, menguasai seni dan filsafat, serta unggul di berbagai bidang. Tunggu. Wyatt mana sih mungkin kau... Karena dia takkan bisa berdiri. Frank, kau sembuh. Luar biasa. Aku sembuh. Sekarang giliranmu. Hadirin, pemuda ini adalah pengawal pribadiku. Saya ingin laporkan kejahatan. Dalang sebenarnya adalah mereka berdua. Kau wanita licik. Kau diam-diam meracuniku, menyebabkan stroke parah, bersekongkol dengan gigolo ini, dan mencoba merebut perusahaanku. Mati di mana buktimu? Aku punya bukti di sini. Ini buktinya. Haus Frank, aku menyeduh teh ini khusus untukmu. Cobalah. Baik sekali. Ini pestisida khususku beli dari luar negeri. Bisa sebabkan stroke. Tak ada obatnya di dalam negeri. Bodohnya kau. Bagaimana kau hentikan aku sekarang? Menyimpan gigolo. Kau pasang kamera di rumah. Ini sudah direncanakan. Bukti sudah lengkap bahwa mereka... Frank, aku salah. Kita pernah suami istri. Mana mungkin kau lakukan ini? Maafkan aku. Pergi. Kau tidak benar-benar menyesal, hanya terjepit saja. Ketua Welch. Ketua Welch. Ini ular berbisa ini. Aku tak tahu apa-apa. Aku benar-benar tak bersalah. Harry Watts, beraninya kau? Aku lakukan ini semua untukmu. Berhenti bohong. Aku tak pernah suruh kau membunuh. Aku akan jadi saksi melawan mereka. Aku akan beberkan Eliza Abbott. Harry Watts, bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Kau janji akan melindungiku selamanya. Itu semua hanya sandiwara. Kau sungguh percaya? Lihat usiamu yang sudah tua. Kalau bukan karena uangmu, aku takkan pernah bersamamu. Brengsek kau, aku akan melawanmu. Apa yang kau lakukan? Lepaskan. Ada apa denganmu, dasar jalang? Pergi engkau. Lepaskan. Layak buat mereka. Mereka saling menghancurkan. Tak ada yang sakiti Rachel tanpa konsekuensi. Keduanya benar-benar jahat. Beri perintah saja, Nona Snyder. Akan kubawakan kepala mereka. Si ganteng ini, apa dia serius? Jangan gegabah, membunuh itu ilegal sekarang. Apa dia benar-benar akan lakukan ini? Aku akan ikuti perintah Nona Snyder. Shenbei itu terbiasa kembali ama. Aku harus memberinya pelajaran kilat tentang hukum modern. Jangan bertindak gegabah dan lakukan hal yang kau sesali. Anak muda, terima kasih sudah membantu tadi kepiawaianmu dalam pengobatan. Sungguh luar biasa, Onuki. Anda berlebihan. Semua yang kulakukan adalah balas budi pada Nona Snyder. Jika ingin berterima kasih, sampaikan pada Nona Snyder saja. Rachel,
temanmu ini bicara dengan cara yang aneh. Temanku ini tumbuh besar di pegunungan terpencil. Dia punya guru yang mengajarinya bela diri dan teknik meditasi. Makanya dia kurang bisa menyesuaikan dengan kehidupan modern. Lagi pula, Pikiranku. diamlah. Sudah kukatakan, pikiranku tidak bermasalah. Jadi kau bertapa dari gunung jagoan yang mengasingkan diri. Biasanya orang sepertimu cuma ada di drama pendek. Tak kusangka bisa bertemu aslinya langsung. Dengar, aku juga bisa ilmu bela diri. Akan ku tunjukkan jurus andalanku. Saksikan ini, cambuk 5 serangan kilat. Ya. Kau menyelamatkanku. Ini sebagai tanda terima kasihku. Ketua Welch memberi hadiah langka sekali. Nona Snyder, uang ini, haruskah aku menerimanya? Oh, Ketua Welch, ini terlalu banyak. Apa maksudmu? Pemuda ini menyelamatkan nyawaku. Ini bukan apa-apa. Akan kuterima dengan senang hati. Dia baru beberapa hari di sini. Tak tahu harga masa kini untuk apa uang itu. Nona Snyder memberiku makanan. Uang ini seharusnya untukmu, Nona Snyder. Ini benar-benar berlebihan. Apa kau yakin semua ini harus untukku? Jika bukan karena Nona Snyder, aku sudah kelaparan di jalanan. Jadi uang ini sepatutnya menjadi hakmu. Kau memberiku tempat tinggal dengan biaya besar. Kau harus menerima ini. Wah, jangan. Kita akan hidup dari mie instan? Tidak. Aku tak bisa menerima ini. Pria baik harus bisa menafkahi. Ini disebut nafkah keluarga. Nafkah keluarga, ya? Sungguh memalukan, sangat canggung. Tapi entah kenapa, aku sangat tersentuh. Chairman Welch bahkan pelit. Dengan tisu kantor aja pelit. Tapi sekarang dia royal banget. Sampai kasih Rachel dua-duanya naik jabatan dan cuti panjang. Makin berkuasa seseorang, makin dia takut mati. Orang kayak aku, yang jago obat dan bertarung ini, yang Frank Welch ingin dekatin, mau dapat sesuatu, harus rela ngasih dulu. Untungnya junior ini punya penilaian bagus. Rachel, teman gantengmu ini memang punya kelebihan, tapi agak tidak waras. Kelihatannya baru 20 tahun, tapi nyebut Chairman Welch Jr. Udah ngobrolnya. Dinasti Tang runtuh 1000 tahun lalu, nyebut dia junior, itu sudah tepat. Kotak ini, apaan sih? Ini lift. Kamu naiknya enggak? Terus kamu sampai sini gimana? Kita di lantai 15. Jangan bilang kamu panjat pipa. Enggak lah, aku terbang naik. Rachel, temanmu ini sepertinya agak tidak waras. Kamu harus ke dokter dan periksakan dia. Baiklah. Aku bilang, tidak ada masalah dengan otakku, ayo naik lift. Baju yang kamu pakai harus diganti. Ada toko pakaian pria. Ayo pergi. Lengan terbuka dan baju compang-camping, pakaian memalukan, sungguh memalukan. Noda kehormatan keluarga, lebih baik mati daripada pakai ini. Di luar panas terik. Dan kamu bau keringat. Ada toko pakaian pria tradisional? Puas sekarang?
tren dari pemain drama zaman dulu. Bener banget, para pria tergila-gila padanya, wanita jatuh cinta, pasien koma pasti bangun, gadis sial pun tertolong. Ini semacam vlogger makanan zaman dulu. Cowok ganteng pasti jadi gigolo di masa itu. Ada apa, Nona Snyder? Apa pakaianku tidak pantas? Enggak sama sekali. Terlalu tampan. Hei, ini dan ini. Terima kasih atas kemurahan hati. Tapi ini berlebihan, aku nggak bisa pakai semua ini. Bukan yang ini, bawa yang lainnya. Siap. Tak pernah kuduga, komandan pengawal kerajaan butuh bantuan wanita untuk berpakaian. Ngomong-ngomong, pernah coba milk tea? Pernah minum susu kambing, teh biasa juga. Tapi milk tea belum lebih enak dari cola. Cola nggak ada apa-apanya. Dibandingkan kakak ini, ayo kita beli. Nona Snyder, pria dan wanita jangan. Manis sekali. Bagaimana rasanya? Enak, kan? Selanjutnya, waktunya belanja bersamaku. Taruh saja di sini. Berbelanja lebih melelahkan daripada bela diri. Aku tak paham kenapa Nyonya Snyder sangat terobsesi dengan ini. Kamu tak mengerti, uang habis, tapi bisa dicari lagi. Baju yang sudah habis tak akan kembali selamanya. Di sini ada tokoh-tokoh modern dan panduan hidup praktis. Pelajari ini untuk menyesuaikan diri. Untuk menonton video, tekan tombol putar ini. Mengerti seperti ini? Musim semi tiba, alam pun bangkit. Saatnya tiba kembali musim kawin hewan. Udara pegunungan penuh dengan aroma hormon. Aneh sekali. Dahimu panas sekali, jantungmu berdegup kencang. Penyakit apa ini namanya? Kamu yang sakit. Ngomong-ngomong, Nona Snyder, arti hormon dalam konteks ini? Kamu harus belajar dulu pengetahuan dasar modern. Orang di masa depan punya kemampuan luar biasa, bisa mencapai istana di bulan atau menyelami laut terdalam. Sungguh disayangkan, andai keluarga Lu dari Fanyang punya kemampuan seperti ini, takkan terkalahkan Huang Chao. Sungguh menjengkelkan terjebak di dunia ini. Aku tak bisa kembali ke dinasti Tang untuk selamatkan keluargaku. Kamu ingin selamatkan keluarga? Ya, didikan mereka membentukku, selalu bersyukur. Kamu bilang, datang lewat sumur? Apa kamu ingat bentuknya? Aku tak pernah lupa apa yang kulihat, setiap detail melekat. Jika kita temukan sumur itu, mungkin bisa kembali. Bisa kamu gambarkan? Aku akan bantu mencari. Setuju, kebaikanmu, Nona Snyder, akan ku kenang selamanya. Selesai. Situs kuil Siming kuno. Ini tanah yang dibeli keluargaku. Kalau belajar bela diri sejak kecil, aku selalu dipuji sejak muda. Karena punya aura seni yang kental. Kini saat kuayunkan kuas, keterampilanku tak pernah pudar. Aneh, lukisanmu cukup bagus. Tapi masalah utamanya,
Reruntuhan kuil ini dan sumur kuno ini, aku pernah melihatnya sebelumnya. Kau pernah melihatnya, Nona Snyder. Bisakah kau antar aku ke sana? Tanah ini dibeli oleh kakekku dahulu kala. Tempat ini sudah disegel dan tak pernah dikembangkan. Dilarang keras masuk tanpa izin. Untuk persiapan spesifik, aku harus konsultasi dengan ibuku. Kalau begitu, aku akan merepotkanmu, Nona Snyder. Pelajari dulu informasi di prasasti itu. Aku akan kabari jika ada perkembangan. Dan, sebelum paham norma sosial modern, jangan sembarangan keluar rumah. Kenapa? Membunuh itu ilegal di zaman sekarang. Membawa pedang panjang di publik akan membuat orang panik. Lari-lari sembarangan. Naik 15 lantai sekaligus, itu menakutkan bagi orang. Cika, orang modern terlalu picik, mereka tak pernah lihat cinggong. Sesuai perintahmu, Nona Snyder. Kau kabur demi Harry Watts itu. Baik, kalau pergi, jangan kembali. Baiklah. Aku akan bekukan rekeningmu. Mari kita lihat bagaimana Putri Manja bisa bertahan di jalanan. Sempurna, jangan khawatir. Aku bisa mengatasinya. Keterlambatan James membuat preman mengganggumu. Kumohon maafkan aku. Sudah cukup ragu-ragu. Aku harus membantu James Lu. Ibu, Rachel Snyder, kau sudah pergi setahun. Masih ingat ibumu? bukankah aku kabur karena kau memaksaku? Bagaimana aku memaksamu? Harry Watts itu jelas tidak bisa diandalkan. Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu. Sudahlah, hentikan. Aku dan Harry Watts sudah berakhir. Sudah kukatakan aku benar. Jika kau sadar kesalahanmu, pulang segera. Akan kucarikan suami kaya untukmu. Kau persis seperti paman, ingin mengontrol pernikahanku. Tidak, paman memanfaatkanmu sebagai pion untuk menikahi orang kaya demi keuntungannya sendiri. Niat ibu tulus adanya. Kota F banyak lajang berkualitas. Pilihlah sekarang. Kelak kau akan mengerti betapa penting status sosial. Aku yang mengendalikan hidupku. Akan kucari orang yang mencintaiku untuk berbagi hidup. Cinta? Lucu sekali. Pernikahanku tak perlu campur tangan. Ngomong-ngomong, Bu, ingat tanah keluarga kita di Kuil Siming? Memangnya kenapa? Tanah itu memiliki hal penting untuk temanku. Aku harus tunjukkan padanya. Sama sekali tidak. Tanah Kuil Siming telah diamankan profesional dan ditutup total. Bagaimana ini terjadi? Bahkan keluarga pun tak boleh mengunjunginya. Tak ada pengecualian. Nona Snyder, tolong, ada hantu. Rumah Rachel ada, pria lain di dalam. Mereka bahkan tinggal bersama. Nyonya Snyder, apa kau di situ? Diam. Aku sedang sibuk. Tidak ada hantu di dunia ini. Oh, mengerti. Tapi, hantu itu benar-benar ada. Ibu, Rachel Snyder, apa yang ibu bilang? Gadis harus jaga kehormatan. Jangan tinggal bersama sebelum nikah. Dulu kau tinggal dengan Harry Watts, sekarang main mata lagi. Kau jago main. aku tak pernah tinggal dengan Harry. Tapi kau tinggal dengan pria baru ini? Dia hanya teman. Hanya teman katamu. Dalam 2 hari, bawa dia jumpa ibu. Kalau tidak, jangan panggil ibu lagi. Mulai sekarang, kau takkan dengar soal kuil Siming. Jangan. Duh, menopause kambo. Seram sekali. Ngapain drama tengah malam? Hantu? Di mana? Hantunya ada di tablet ini, tiba-tiba menangkap jiwaku. Lalu muncul gambar ini, setelah itu layarnya jadi hitam. Tak ada respons. Penangkapan jiwa? Omong kosong. Layar hitam? Itu cuma layar mati. Tablet ini, baterainya habis. Cas saja. Nanti nyala lagi. Mistis. Nyonya Snyder, jiwaku benar-benar tersedot ke perangkat ini. Anwar, di dunia ini tidak ada hantu. Aku Lu, datang dari 1000 tahun lalu, melalui perjalanan waktu, kau harus percaya pada roh dan dewa.
Nona Snyder? Biar ku jelaskan, perhatikan baik-baik, jiwa saya terperangkap di sini. Ini disebut fotografi. Gambar yang tertangkap. Tunggu. Alat ini bisa merekam momen, membuat potret yang hidup hanya dalam hitungan detik. Kami menyebutnya foto. Gambar ini lebih hidup daripada lukisan terbaikku. Dia tampan, ahli bela diri, dan melindungiku dengan gigi. Tapi dia bukan dari zaman kita. Kecantikan Nona Snyder sepadan dengan keluhuran budinya. Mengalahkan semua wanita bangsawan. Ibu, Secara gagah sekali. ibu, James Lu, junior Anda, hormat pada nyonya. Wajah cukup tampan. Pantas saja Rachel kami sampai terpesona padamu. Bahkan tak mau mendengarkan ibunya. Ibu, apa yang ibu bicarakan? Salon kecantikan perlu direnovasi. Pergi periksa lokasi dan buatkan rancangan desain. Hah? Jangan ada alasan lagi. Lu, tunggu sebentar. Ada yang ingin kutanyakan. Ini tidak pantas. Ibu akan membuatnya takut. Mengapa aku harus menakutinya? Aku bukan macan pemakan manusia. Setelah bicara dengan Lu, akan kuceritakan soal kuil Siming. Untuk menemukan sumur kuno, temanilah ibuku. Tapi ingat ini, dia bukan orang yang mudah diajak akur. Jangan khawatir, Nona Snyder. Hamba Anda yang rendah hati cukup dikenal di Chang'an. Banyak nyonya bangsawan sudah mempercayaiku sebagai anak didik mereka. Kita lihat nanti. Lu, Junior siap mendengar? tak perlu gugup. Lu, jawab pertanyaanku. Di mana kau bersekolah? Belajar mandiri beberapa tahun? Belajar mandiri, jadi tak ada pendidikan formal. Sekarang kerja apa? Hidup mengalir saja. Saat ini tak punya pekerjaan tetap. Jika bukan karena Nona Snyder, mungkin aku sudah mati kelaparan di jalanan. Berapa saudara kandungmu? Saya anak ke-13. Ibumu melahirkan 13 anak. Keluargamu sangat besar. Ini belum dianggap banyak. Kalau hitung keluarga besar, keluargaku lebih dari 1000. 1000? Lebih dari 1000 anggota keluarga. Mungkinkah desa-desa itu masih memegang tradisi nenek moyang? Ya Tuhan, tak punya pekerjaan, tak berpendidikan, dikerubungi saudara pemalas yang menghisapmu. Itu gabungan semua tanda bahaya. Lu, Rachel, kami punya hati yang baik. Tapi jika kau mau mengincar hartanya menjadi pencari status, aku tak akan mengizinkannya. Sejak kecil aku dijuluki anak ajaib, tapi pencari status tak pernah terpikir. Jangan pura-pura bodoh. Direktur May. Darurat, Nyadoi. Collins pakai produk kita dan wajahnya bereaksi parah. Dia datang dengan massa, membuat keributan di bawah. Mustahil, produk kami tak pernah bermasalah sebelumnya. Direktur, suami Nick Collins, adalah orang terkota F. Satu kalimat darinya bisa menghancurkan spa kita. Anda harus turun tangan. Minggir. Toko penipu ini, kosmetik kalian, merusak wajah nyonya. Produk kecantikan mereka bisa merusak begitu parah. Mengerikan. Spa ini, aku beli banyak di sini. Tak tahu ini penipuan. Uang kembali, kami minta refund. Bersembunyi seperti kura-kura, hancurkan tempat ini, keluarkan pemiliknya. Berhenti. Hentikan. Nyonya May, akhirnya Anda datang juga. Lihat wajahku ini. Setelah pakai produk kalian, wajahku rusak total.
Ibu Lisa yang sudah membuka salon kecantikan lebih dari 10 tahun. Dengan reputasi bagus di kota F, ini mustahil bisa bikin wajah rusak. Nyonya Collins, tolong tenang. Jika ini kesalahan kami akan bertanggung jawab. Jika kesalahan kalian, ini kami beli dari toko kalian. Bukti sudah jelas. Berikan kami beberapa hari untuk uji laboratorium. Kenapa kalian hancurkan? Jangan dengarkan dia, Nyonya. Dia coba bikin Nyonya tenang dulu. Ganti barang bukti, lalu bantah semuanya. Jawab saja, bisa sembuh atau tidak wajahku? Ini... Nona Snyder, produk ini tidak normal. Ada kandungan herbal yang bisa sebabkan borok kulit. Sudah kuduga. Ibu tak mungkin sakiti orang. Bisa sembuhkan Nyonya Collins. Mudah sekali, ikuti saja instruksi Nona Snyder. Selain itu, sudah kutemukan pelakunya. Jika tak bisa perbaiki, maka salon kalian harus tutup selamanya. Kita hancur. Nyonya Collins orang terkaya di kota F. Dia bisa hancurkan bisnis kami hanya dengan satu kata. Berani-beraninya fitnah ibu. Ikuti perintahku nanti. Siapa bilang tak bisa Siapa bilang ini tak bisa disembuhkan? Nakal, kenapa kau membuat masalah? Ibu, aku bukan main-main. Nyonya Collins, hukum aku jika perlu. Putriku tidak terlibat dalam hal ini. Nyonya Collins, wajahmu benar bisa disembuhkan. James Lo. Ini... Temanku ini punya keahlian medis luar biasa. Dia bisa menghilangkan bekas merah dan memulihkan kulitmu. Rachel, jangan bicara ngawur. James Lu tidak punya pendidikan formal. Bagaimana dia paham pengobatan? Nyonya Collins, tanya ke grup Welch. Frank Welch dari grup Welch pernah kena stroke parah. Tak ada ahli yang bisa menolong. Tapi temanku ini sembuhkan dia dengan satu tamparan. Tamparan sembuhkan stroke, keterlaluan. Kau pikir kami bodoh? Ku dengar Welch sembuh oleh seseorang berpakaian kuno. Mungkinkah dia? Kau benar bisa obati wajahku? Pasti berhasil. Dari mana dukun gadungan ini? Penipu. Nyonya kami wanita bangsawan. Jika kau rusak wajahnya, kau bisa ganti rugi. Tangkap mereka. Tunggu. Baik, cobalah. Sesuai. Baiklah. Nah, ini obat apa? Baunya tidak enak. Tante, meski terlihat tidak menarik, ini menjamin kesembuhan total. Anda tidak mungkin serius ingin mengaplikasikan ini pada Nicolins? Kau gila, ini tidak layak untuk kulit. Hai, ibu, saya tunggu. Saya percaya ke dia. Ini konyol. Dia bukan tabib. Nyonya Collins, ramuannya sudah siap. Zat keji macam apa yang berbau busuk ini? Kau tidak mungkin membuat ini dengan limbah. Saya tidak pakai limbah, tapi mulutmu mengeluarkan kotoran. Menjijikkan. Kau coba. Nyonya orang asing ini jelas bersekongkol dengan May. Mereka ingin memperburuk kondisi Anda untuk hindari kesalahan. Pembohong. Menyebutku pembohong? Orang luar ini bukan staf Anda. Saat bencana terjadi, dia akan kabur. Dan Anda akan alihkan kesalahan padanya. Diam. Beraninya kau. Nyonya Collins, saya bersumpah ramuan ini manjur. Tolong cobalah. Omong kosong. Kotoran ini tak bisa sembuhkan siapapun. Nyonya, integritas saya yang menuntun. Saya tak menipu siapapun. Percayalah. Kau mundur. Apa itu? Apa? Nyonya, apa Anda tidak enak badan? Ibu, tenang saja. Berapa panti jompo yang kuhancurkan di kehidupan lampaiku ini. Hingga harus berurusan dengan James Lu, si pembawa sial ini. Mau mempercepat kematianku, ya?
Lindungi Nyonya, tolong bantu. Memukulku saja sudah keterlaluan. Masih mencolekkan tinja ke Nyonya. Serang. Tunggu. Sangat menyegarkan. Wajahku tidak sakit. Gatalnya hilang. Cantik sekali. Kulitku jadi halus sekarang. Ini benar-benar sembuh. Bahkan lebih baik dari sebelumnya. Ini tidak mungkin. Bintik merah tidak hanya hilang. Kulitku bahkan lebih halus dari sebelumnya. Kerutan mata pun lenyap. Bagaimana Anda melakukannya? Seperti yang kukatakan tadi, obat ini menyembuhkan seketika. Resep ini diturunkan oleh Raja Obat Sun Simiao, terkenal untuk pemutih dan perawatan kecantikan. Sun Simiao dari dinasti Tang adalah tabib legendaris. Benar, Sun Simiao dan mentorku Tuan Di memiliki persahabatan erat. Cukup bicara. Nyonya Collins sekarang terlihat setidaknya 10 tahun lebih muda. Rumus jenis muda ini, Latina hormones yang bikin penyakit, tapi juga meningkatkan kecantikan. Tepat sekali. Ramuan ajaib apa ini? Aku juga mau. Rachel, apa James Lu benar belajar pengobatan? Di mana dia belajar keahlian ini? Sangat harum. Dia besar di pegunungan. Tempat ada seorang master tua yang mengajarnya pengobatan dan bela diri. Pantasan. Cara bicara lu aneh. Dia jagoan tersembunyi. Bukannya tadi ibu bilang dia pembawa sial. Sekarang jadi master. Pembawa sial. Aku tidak pernah bilang itu. Hormati dia mulai sekarang. Tuan Lu, terima kasih untuk obatnya. Tidak usah, berkatlah Nona Snyder. Aku hanya mengikuti perintahnya. Nona Snyder? Itu putriku. Salam, Nyonya Collins. Aku Rachel Snyder. Sungguh cerdas dan anggun. May, kau diberkati. Terima kasih, Nyonya Collins. Omong-omong, Nyonya Collins. Mau tahu siapa yang meracuni Anda? Tentu. Akan kuhancurkan penjahat itu. Anda tahu siapa yang mencoba membahayakanku? Pelaku yang meracuni Anda adalah dia. Dan orang yang ingin menyakitimu adalah dia. Oh, bebohong. Dasar bayangan. Aku... Apa kamu tuh yakin? Tidaklah. Joseph Reed telah melayani saya bertahun-tahun. Dia selalu melindungi saya. Bagaimana mungkin dia pelakunya? Nyonya Collins, lihat jari Joseph Reed. Nyonya Collins, racun ini sangat mematikan. Begitu meresap ke titik akupunktur Shaoshang dan Yuji akan menghitam dan meninggalkan bekas permanen. Saya mencium bau racun pada Joseph Reed tadi. Karena itu, saya memberitahu Nona Snyder. Nona Snyder, pelaku racun sebenarnya adalah kapten keamanan. Jari bagian dalamnya menghitam dan dia berbau zat beracun. Pasti dia yang memegang racun. Dia ini setengah anjing pelacak. Bagaimana bisa mencium bau itu? Joseph Reed, apakah benar kamu? Itu tidak benar. Nyonya Collins, dia menjebak saya. Mungkinkah ada kesalahpahaman? Joseph Reed nih, tak akan mudah bicara. Apa kamu punya cara untuk membuatnya mengaku? Jangan khawatir, Nona Snyder. Saya ahli dalam mengorek pengakuan. Begitu jarum perak saya keluar, dia akan menumpahkan semua yang dia tahu, tanpa ada yang ditutupi. Apa yang kamu lakukan? Yo, dang. Bicara, apa kamu meracuni Nyonya Collins? Edik si merakonan ni kosmetik Nyonya Collins dengan menambah warna racun ke dalamnya. Joseph Reed, benarkah kau? Kalau begitu jawab ini, siapa yang memberi perintah padamu? Atasanku, tetap anonim. Pembayaran masuk lewat rekening bank luar negeri. 5 juta yuan dikirim ke aku. Semua instruksi datang melalui dark web. Nyonya Collins, jarum perakku tidak berbohong. Sepertinya, dia cuma pion. Tak kusangka, dalangnya begitu teliti. Bawa Joseph Reed ke pihak berwajib, selidiki tuntas. Nyonya May, kumohon maaf karena salah menilaimu. Tak perlu permintaan maaf, kau juga tertipu. Kini semuanya sudah jelas. Sebagai kompensasi,
Aku akan investasi 10 juta untuk mengembangkan salon kecantikanmu. Ini adalah simbol. Mohon terima. Terima kasih, Nyonya Collins. Uang itu nomor 2. Yang penting adalah para wanita elit kota F mengikuti jejaknya. Dengan dukungan Nyonya Collins, salon kecantikanku akan dapat kredibilitas besar yang diimpikan orang lain. Dan untuk ini, kami berterima kasih pada Lu Muda. Tuan Lu, kau berbakat dan ahli pengobatan. Aku mengagumimu. Putriku seumuran denganmu dan masih lajang. Maukah kau berkencan dengannya? Anak, teman. Hai tampan, kenapa ragu? Katakan ya pada Nyonya Collins. Tetap baik sekali. Sebagai pacar pewaris terkaya. Char, banyak orang memimpikan hak istimewa ini. Gadis ini, menantu yang sempurna. Bertindak cepat atau kehilangan dia untuk orang lain. Nyonya Collins, kami menghargai tawaran Anda. Tetapi kebetulan, Lu sudah menjadi pacar putri saya. Pacar, saya baru tahu. Mereka tinggal bersama. Ibu, aku. Tenang, Lu, bicara. Bibi benar sekali. Saya memang pacar Nona Snyder. Saya tidak akan pernah goyah atau menyimpang, tetap setia selamanya. Tian Le, Anda penyelamat saya. Jika suatu saat butuh bantuan, jangan ragu datang pada saya. Akan saya usahakan semampu saya. Terima kasih, Nai. Collins. Saya ada urusan, saya permisi dulu. Biarkan saya antar keluar. Dasar-dasar kepala batu. Berwala salam kau mau menggenggam tanganku. Ya, bukankah ibu yang ajari berjabat tangan? Project Kuil Siming dikelola kakekmu. Biar saya cek dulu. Sebentar. James Lu, Nen, Snyder. Anda duluan saja. Nen. Snyder, saat kau bilang pacar, apakah maksudnya teman pria dekat? Nona Snyder, istilah pacar ini apakah artinya teman dekat atau sahabat laki-laki? Bibi, Anda benar sekali. Sungguh saya pacar Nona Snyder, tak pernah menyimpang, selalu setia. Jadi itu penafsiranmu? Bukan begitu kenyataannya. Tebakanmu tepat, tapi lain kali jangan nebak. Lu yang hina ini tahu, saya sangat peka. Rachel, hubungi kakekmu. 2 hari lagi dia pulang. Suruh kita tunggu di rumah. Kakek sedang pergi? Iya, dia jarang pulang setahun ini. Sulit sekali bertemu. Pria memang awet muda. Apa kakek belajar hobi baru, memancing atau alam? Bukan, dia ketemu guru bela diri. Entah di mana, lalu keterusan. Bela diri? Tepat. Di usia 70-80 tahun, masih latihan bela diri, biasanya makin kuat. Tapi dia sudah kurus 14 kg. Mukanya pucat lesu. Bela diri apa? Teknik pelangsing? Aku juga mau. Tapi kamu tidak gemuk. Ada apa dengan kalian berdua? Masih main-main di saat seperti ini? Kami tidak main-main. Berat kakek sudah turun ke 54 kg. Sekarang cuma 41 kg. Sekarang tinggal kulit pembungkus tulang. Angin kencang bisa menerbangkannya. Sudahkah kamu coba menasihatinya? Kecanduan bela diri ini tidak baik. Kamu tahu betapa keras kepala kakekmu. Persis almarhum ayahmu, keras kepala sekali, tidak mau dengar siapapun. Saat dia pulang nanti, coba kamu yang bicara. Baik. Sekarang kita istirahat dulu sambil menunggu kakek. Lu, tamu istimewa seperti kamu, maafkan rumah sederhana kami. Ibu terlalu baik. Sudah cukup senang bisa tinggal di sini. Terima kasih atas sambutannya. Mana mungkin mengeluh. Apa ini? Formula kecantikan. Giok Sun Simiao. Waktu saya obati Nyonya Collins, ibu terlihat tertarik. Jadi saya tuliskan resepnya sebagai hadiah untuk ibu. Formula ini membuat Nyonya Collins muda, 10 tahun.
Dengan ini, ibu bisa kuasai industri kecantikan. Ini diberikan begitu saja. Ini hanya harta duniawi. Ibu yang paling berhak memilikinya. Tidak perlu segini, tapi saya senang kamu datang. Ini terlalu berlebihan. Ayo masuk, kita pulang. Lu sangat perhatian. Sampai siapkan mas kawin, resep itu bernilai tinggi. Cukup untuk meminangmu. Bu, jangan mempermalukanku. Kami hanya teman. Ah, yang benar, dia tampan dan berbakat. Harusnya kamu senang. Hei, berapa jumlah kotak perutnya? Mana saya tahu? Ini, Lu, kamu harus banyak makan. Cukup, Tante. Mangkukku sudah penuh. Ibu, kenapa tak menyajikan untukku? Kamu punya tangan sendiri, kan? Omong-omong, kamarnya sudah siap. Kepulanganmu terlalu mendadak. Hanya kamar utama yang siap. Lu yang akan menempatinya. Bagaimana denganku? Masih ada kamar tamu. Kamu bisa tinggal di sana. Tidak perlu, Tante. Aku terbiasa dengan kondisi seadanya. Aku akan ambil kamar tamu. Kamu tidak boleh di kamar tamu. Kita ikuti kata Tante. Kenapa tak makan, nak? Biarkan aku yatim piatu. Kenapa aku merasa kamu menyembunyikan sesuatu? Tidak. Sama sekali tidak. Aku tidak. Nona Snyder, ada keperluan apa? Kakek sudah pulang dan membawa pulang ahli bela diri pribadinya. Pas sekali waktunya bantu kami verifikasi keasliannya. Lu siap membantu. Ha. Hu. Ha. Hu. Ha. Hu. Ha. Itu kakekku. Ha. Hu. Ha. Ada masalah. Ha. Ada apa? Ilmu master ini bermasalah. Cara latihan kakekmu merusak energi vitalnya. Ha. Kurasa waktunya tidak akan lama. Ayah, kamu hampir tak bisa berdiri. Beristirahatlah. Tidak, sang guru sedang melatihku keras. Guru besar. Ayahku kesehatannya buruk. Dia tak tahan dengan ini. Di sini panas menyengat. Tolong tunjukkan belas kasihan. Biarkan dia istirahat. Apa yang wanita tahu? Dasar Aaron Snyder lemah. Dia perlu latihan ketat, membangun dasar yang kokoh. Tapi lihat ayahku, dia sudah tidak muda lagi. Kamu penipu? Aku guru ayahmu, itu menjadikanku gurumu. Tak perlu sungkem tapi beda buah, tapi berani menghinaku. Aaron Snyder, keluargamu tak disiplin. 4 jam kuda-kuda hari ini, tak ada makan siang. Lancy, pergilah. Jangan bikin guru marah. Pergi. Sekarang, wanita dan pria picik merepotkan energi yin perempuan. Kau merusak feng shui di sini. Bikin emosi. Lancy, segera pergi. Berhenti membuat masalah. Guru takkan mentolerirmu. Kakek berhenti berlatih. Dia menipu, kakek. Kakek, berhenti latihan. Dia berbohong padamu. Rachel, senang melihatmu, sayang. Jangan bicara sembarangan. Guru, anak-anak bicara konyol. Jangan dianggap serius. Harus bagaimana, Rachel? Lihat kakekmu. Ilmu bela diri bikin gila. Tenang, Bu. Aku urus. Kakek ditipu. Dia merugikanmu. Beraninya kau, keluarga Snyder hina guru. Mau melawan surga? Kalian berdua, kalian seperti memohon untuk dihukum guru. Aaron Snyder nodai keluarga, melecehkan ilmu bela diri. Kalian takkan ahli bela diri. Selamat tinggal. Guru, Anda, Grandmaster, jangan merendahkan diri. Tunjukkan kekuatan ahli bela diri sejati. Para nyonya, jangan mempersulit. Master Nihility susah dicari, syarat 1.000 yuan per jam. Dia sempat menolak mengajar. Jangan hancurkan kesempatanku. 100.000 per jam. Kakek, kau ditipu. Omong kosong. Kalau begini, orang berebut kursinya, Master Nihility datang sendiri.
Sayang, minta maaf ke guru. Minta maaf sama penipu ini. Hari ini kuperlihatkan ilmu bela diri sebenarnya. James Lu, Perintah Nona Snyder, hajar dia. aku dari klan Lu di Fanyang. Komandan pengawal kekaisaran, James Lu. Giliranmu. Orang gila ini dari mana? Klan Lu Fanyang. Seriusan, kebanyakan nonton cerita mistis, lebih baik ke RSJ. Saya tidak lawan orang tak dikenal. Anak muda, kau teman Rachel, ya tenang saja. Lawan sang master dengan badan kurus kering begini, bisa-bisa nyawamu taruhannya. Latihan tanpa dasar, bikin tubuhmu kropos di masa tua. Kakek Snyder, kau fokus ke jurus fisik, tapi lupakan latihan internal. Sudah ada luka dalam. Omong kosong. Lihat kekuatan saya, pernah sakit pun tidak. Sejak latihan dengan master, rasanya bisa bantai seekor banteng. Luarnya kuat, dalamnya rapuh, cuma tampilan luar saja. Guru gadungan merusak nyawa. Untung belum kena organ vital. Masih bisa saya obati. Bocah lancang, kau sudah keterlaluan. Berani meremehkan kemampuan master. Kakek, teman saya ini dokter ajaib. Sembuhkan CEO Welch Group dari stroke dan keracunan Nyonya Collins. Semua disembuhkannya. Coba tanya sekitar kalau tak percaya. Benar, Ayah. Mari kita dengar Lu. Tidak mungkin. Master Nihility legenda bela diri. Mana mungkin dia salah mengajar? Di keluarga Snyder ini, hanya kau yang masih waras. Kakek Snyder, kalau tak percaya, tekan 3 jari di bawah pusar. Rasa sakitnya akan membuktikan bukti luka dalam yang menumpuk. Master, ada apa sebenarnya? Benarkah ada kesalahan dalam ajaranmu? Grandmaster Shane, ada apa? Apa yang kau ajarkan padaku salah? Ini, dia sudah menipu Anda selama ini. Bagi praktisi bela diri, dantian di bawah pusar adalah sumber energi kita. Saat kau tekan seperti tadi, 6 bulan latihan keras, langsung hilang. Grandmaster, kau harus membantuku memulihkan kekuatanku. Terlambat, inilah sebabnya kau harus percaya pada aku. Kakek, ramalan James Lu terbukti. Kenapa masih menyangkal? Cukup kekacauan ini terjadi karena aku dengarkan anak itu. Kemampuanku hilang total. Hanya Grandmaster yang bisa selamatkan aku. Nah, murid yang bisa diajar. Apa yang harus kita lakukan, Rachel? Kakekmu sudah dicuci otak, dia tak mau dengar penjelasan. Kalau Shu Chen begitu hebat, kenapa tidak suruh dia bertanding dengan James Lu? Lihat siapa yang lebih kuat, pertarungan akan buktikan semuanya. Ayo mulai. Grandmaster, tolong tunjukkan pada mereka kekuatan aslimu. Kau telah berulang kali mempermalukanku hari ini. Jangan salahkan aku jika tak memberi ampun. Beri pelajaran pada pria ini, tapi jangan cabut nyawanya. Tenang saja. Silakan duluan. Bagai semut menantang gajah, kau bukan tandinganku. Rachel, apa lu benar-benar siap duel ini? Tenang, Bu. James Lu bisa mengatasinya. Kau terlalu naif, Rachel. Apa kau kira anak sembarangan dengan latihan beberapa tahun bisa kalahkan sutradara? Jagoan juara sekalipun tak bisa tahan 1 ronde melawannya. Kuharap lu baik-baik saja. Bagaimana jika dia terluka parah? Bila lu kalah, aku akan minta sutradara mengampuninya. Tunjukkan kemampuanmu. Anak muda, saat hadapi lawan kuat, lupakan tata krama. Ini pelajaran pertamamu dariku. Menyerang tiba-tiba, sangat tak terhormat. Apa yang terjadi? Tidak mungkin. Lu menerima pukulan Grandmaster langsung, bahkan tidak bergeming. Lihat kakek, sudah ku bilang James Lu tangguh. Sebulan lalu, Grandmaster lawan juara tinju Thai. Sang juara akhirnya patah tulang. Kalau lu sehebat ini. Dengan kungfu kelas 3, berani-beraninya menyebut diri Grandmaster. Apa yang barusan terjadi? Guruku terlempar. Ayah, pikun sekali. Lu tidak bergerak. Gurumu sendiri yang terlempar. Lumpur ini rasanya aneh banget. Sudah kubilang jangan berak di sini. Bagaimana kalau Tuan menginjaknya saat latihan? Guru, bisa tangani ini? Guru, kamu benar-benar penjaga medan kelaparan? Kakek, lihat dia. Sudah tak ada tenaga untuk melawan? Gampang. Tadi aku sembarangan.
Anak muda, ayo lagi. Guru, kau tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Bocah ini cedera dalamnya parah. Sekarang terlihat baik-baik, tapi dalam 7 hari, dia pasti mati. Makhluk apa ini? Terhitung banyak pukulan, masih tetap berdiri. Sapi sekalipun sudah hancur berkeping. James Lo, tunjukkan kehebatmu. Siap dilaksanakan. Nyonya Snyder, aku Lu telah meraih kemenangan. Omong kosong apa ini? Hanya dengan sekali geser jari, guruku belum kalah. Bersikap sok jagoan, omong kosong ajaib, sang guru ini baik-baik saja. Bagaimana kau bisa klaim menang? Guru, kau sampai muntah darah. Akhir-akhir ini aku sering kesal, muntah bisa bantu, tak apa-apa, lama-lama akan terbiasa. Begitu seterusnya. Ayolah, lihat keadaanmu ini. Masih bilang kamu baik-baik saja? Gurumu tak terkalahkan, luka kecil ini bukan masalah. Aku mulai mengantuk, istirahat dulu. Apa kau membunuhnya? Perintah Nona Snyder harus dipatuhi, aku tidak membunuh orang. Tapi, teknik ketukan ilahiku, cuma pakai 5% tenaga, dia sudah roboh. Master Nihility ini, seperti troll online, mulut mereka bagian terkuatnya. Sekarang kamu tahu istilah troll? Lihat orang di internet pakai istilah itu. Cepat tangkapnya. Ayah, lihat. Rachel dan Xiaolu ternyata benar. Nihility ini penipu ulung, pembohong. Dia kalahkan juara tinju Thailand. Tapi Master Nihility langsung KO dengan jentikan Lu di dahinya. Kakek, sekarang percaya, James Lu lebih bisa dipercaya daripada Master Nihility. Katanya latihanmu salah, ya memang salah. Xiaolu, aku mau minta tolong. Ku mohon, jangan ditolak. Tenang saja, kakek Snyder, Nona Snyder sudah bantu aku akan dedikasikan diri untuk kesembuhanmu. Bukan menyembuhkan. Guru, ku mohon terima murid ini. Ayah. Kakek. Kakek Snyder, jangan lakukan ini. Kalau kakek tidak setuju hari ini, aku tidak akan bangun. Obsesi orang tua ini dengan ilmu bela diri kambuh lagi. Kakek, orang sepuh seumuran. Kakek tidak pantas menyembah tuan muda, bangunlah. Kalian tidak mengerti. Di dunia bela diri, yang ahli pantas jadi guru, tuan muda Lu adalah master sejati dalam ilmu bela diri. Orang tua belajar, bukanlah aib. Ayah, bangunlah. Orang akan menertawakan kita. Tidak. Sejak muda, aku sudah memuja ilmu bela diri. Bertemu orang seperti Lu yang sudah mencapai puncak. Aku tidak mungkin menyia-nyiakan kesempatan ini. Kakek Snyder, kalau jadi muridku, status keluarga kita akan kacau. Bagaimana kita saling menyapa? Kita pakai sebutan terpisah. Kau panggil aku kakek, aku panggilmu guru. Guru yang terhormat, terimalah sembah muridmu. Kakek, mohon bangun. Bagaimana kalau kita turuti dulu? Baiklah, aku akan ajarmu bela diri. Kakek Snyder, minum obat ini akan membuatmu lebih baik. Terima kasih, guru. Teknik sang guru benar-benar luar biasa. Aku merasa bisa mengalahkan Banteng. Omong-omong kakek, si penipu Nihility, di mana kakek temukan dia? Pamanmu melihat semangat latihanku, menghabiskan uang untuk menyewa guru Nihility sebagai pengajarku. Toby Snyder? Jangan salahkan pamanmu, niatnya baik. Tapi urusan ini mungkin lebih rumit. Nihility ini mungkin bukan ahli bela diri, tapi pelatihan dasarnya cukup kokoh. Dia hanya mengajarkan teknik eksternal ke kakek. Padahal tahu persis betapa berbahayanya itu. James, apa maksudmu? Nihility sengaja melakukan ini. Tapi ayah tak punya konflik dengannya. Mengapa dia melakukan ini? Sederhana. Bicara, siapa yang menyuruhmu menyakiti kakek Snyder? Toby Snyder bayar saya 5 juta untuk merusak kesehatan kakek Snyder dan melemahkannya. Dia anak durhaka. Aku ayah kandungnya. Kakek, dalam poin ini kau serahkan perusahaan ke paman, mundur dari manajemen. Mengapa dia masih menyakitimu? Karena
Proyek Kuil Siming. Kuil Siming? Project Vihara Siming bukankah sudah kuinstruksikan untuk ikuti wasiat terakhir saudaranya, anak sulung ini? Mungkinankah dia gunakan proyek ini untuk celakai aku? Adik laki-lakinya adalah ayahku Max Snyder. Beberapa tahun lalu, dia tewas dalam kecelakaan. Lokasi Vihara Siming strategis. TN, Snyder rencanakan pembongkaran untuk bangun properti demi keuntungan besar. TN, Snyder tahu Anda akan lawan, jadi dia pakai aku untuk lenyapkanmu. Kau anak durhaka. Membangun kembali Vihara Siming sebagai objek wisata adalah permintaan terakhir saudaranya. Andai dulu dia tak bersumpah, mana mungkin aku percayakan perusahaan padanya. Lancy, segera kirim orang untuk amankan proyek ini. Untuk cegah penolakan dan gangguan. TN, Snyder, sewa pasukan keamanan elit bersenjata lengkap, kunci rapat Vihara Siming. Makhluk hina. Memalukan. Pulang sekarang juga temui aku. Sayang, si tua itu tiba-tiba marah membarak memanggil kita pulang. Mungkin terkait Vihara Siming, dia sudah tahu? Selama ini, dia terobsesi bela diri. Setiap gerakannya, Nihility laporkan padaku. Tapi sekarang aku tak bisa hubungi Nihility. Kuduga, ada yang tidak beres. Apa yang harus kita lakukan? Siapapun yang menghalangi, akan binasa. Ayah, Anda ingin bertemu saya? Bangsat, untuk mengembangkan proyek Kuil Siming, kau tega mengirim Nihility untuk membunuhku. Jelaskan. Ayah, bukan kami. Kami tak terlibat sama sekali. Ayah, tenang dulu. Saya anak kandung. Ayah, mengapa saya mau menyakiti ayah? Saksi sudah di sini, masih mau menyangkal. Ayah, tolong. Kenapa percaya omongan Nihility? Lupa bilang. Dokter baru diagnosis, dia skizofrenia. Omong kosong. Nihility sadar penuh, tadi masih bertenaga, berkelahi. Suruh dokter kirim laporan diagnosis ke ayah, biaran dia tahu, jangan percaya omongan orang gila. Mengerti. Temanmu ini, rancangannya luar biasa. Katanya di internet, pasien jiwa tak bisa jadi saksi di pengadilan. Sebelum mama ayahku meninggal, dia tidak seperti ini. Kekuasaan, membuka tabir asli. Pemberontakan. Ini pengkhianatan. Kau kira bisa mengendalikan segalanya? Dengan satu perintah dariku, kau ketua Snyder akan diusir pilar perusahaan ini. Teman lama saya sejak awal berdiri, kakek ini cuma tua, belum mati. Ada apa dengan Hardy? Kenapa dia tidak menjawab? Ayah, mungkin suruh orang lain mencoba. Hardy dan Walter juga tidak merespons. Apa yang kau lakukan pada mereka? Ayah, kekuasaan harus digenggam erat. Ayah sendiri yang mengajariku ini. Generasi paman Hardy sudah mulai tua. Kusuruh mereka ke luar negeri untuk pensiun dengan tenang. Sekarang, tak ada yang patuh pada ayah di perusahaan. Haha. Kau anak durhaka. Bapak. Ayah sudah semakin tua. Nikmati masa pensiunmu. Terlalu banyak stres akan memperpendek umurmu. Ayo pergi. Anak tidak patuh, makhluk terkutuk. Andai putra keduaku masih hidup, betapa indahnya itu. Sejak zaman dahulu, orang bijak memerintah dengan bakti. Toby Snyder ini berani menghina ayahnya sendiri. Hierarki antara penguasa dan ayah harus dijaga. Apakah moral sudah punah? Akan kubunuh dia sendiri. Jangan bertindak gegabah. Jangan khawatir, aku sudah mempelajari sistem hukum modern dengan teliti. Hukum yang melindunginya. Aku sudah tua. Dia sudah di luar kendaliku. Sekarang. Ayah, Toby Snyder sekarang menguasai seluruh perusahaan Snyder. Apa benar tidak ada cara untuk menghentikannya? Bocah itu pengaruhnya sudah terlalu besar. Untuk mengatasi perusahaan Kuil Siming olehnya, kita harus minta Asosiasi Pariwisata Budaya meminta Ketua Collins turun tangan. Ketua asosiasi punya kewenangan untuk menetapkan Kuil Siming sebagai cagar budaya terlindung. Setelah disetujui, Toby Snyder tak bisa bangun properti di sana. Tapi, katanya, Ketua Collins sudah semi pensiun dan tidak mau ikut campur dalam urusan seperti ini. Benar. Tapi, beberapa hari lagi, Ketua akan adakan pesta ulang tahun. Akan kucoba menghubunginya dan mengatur pertemuan. Bagus. Kalau ketua turun tangan, Kuil Siming akan terselamatkan. Tapi tidak semudah itu. Dengan hubunganku dengan ketua,
Mungkin bisa dapat audiensi, tapi untuk dapat bantuannya langsung sulit. Sulit. Tak apa, kakek. Lakukan saja yang terbaik. Shifu, besok ajari aku teknik untuk tingkatkan kebugaran. Baik. Kamu yang masak hari ini? Kakek akhir-akhir ini sering panas dalam. Kamu anemia, jadi ku buat masakan herbal untuk kalian berdua. Aku anemia. Yah, bukannya kamu lagi haid? Kamu? Hah? Jangan sampai dapurnya kebakar. Tidak akan? Aku belajar online cara menggunakan peralatan ini dengan benar. Ngomong-mengomong, soal gagal masuk kuil siming tadi, kamu terima dengan tenang saja? Jangan-jangan kamu mau nekat masuk ke kuil siming yang dijaga ketat itu? Kamu kok ketahui, ya? Jangan nekat-neketan. Katanya, Toby Snyder sewa tim keamanan top untuk kunci kuil siming mereka. Mungkin bawa senjata, pistol, tahu? Senjata itu kuat, kayak dor. Mati. Aku tahu. Lihat video online, biasa aja. Cuma biasa, kira diri baca. Jangan khawatir, Nona Snyder. Aku akan patuh. Ingat janjimu itu. Atas perintah Nona Snyder, Ambalu ini tak berani melawan. Tapi Nona Snyder khawatir padaku. Siapa peduli? Orang ini kebanyakan tonton video pendek, jago ngomong. Kalian? Kakek, bukan seperti yang kamu pikirkan. Mengerti. Lanjutkan. Apa? Peternakan? Terobosan teknologi baru? Semua babi hutan hamil? Siap. Aku segera ke sana memeriksa. Kakekku suka iseng, abaikan saja dia. Kakek sebenarnya cukup menggemaskan. Kamu cepat belajar. Kamu bahkan bisa bilang menggemaskan. Cucu manis, master satu-satunya, calon menantu yang kuterima. Jangan lewatkan kesempatan ini. Kemampuan bela dirinya harus tetap di keluarga Snyder. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Pagi, kakek Snyder. Pagi. Guru. Apakah hari ini kakek akan mengajarkanku seni bela diri? Untuk memperkuat tubuh. Guru, bagaimana pendapatmu tentang gerakanku? Sudah kubayangkan teknik pedang ini dengan nihility sejak lama. Sudah cukup baik. Omong-omong. Terakhir, melawan nihility. Kau akhiri dengan sentilan di dahi. Bisa tunjukkan sesuatu? Kakek, rasa itu tidak pantas. Jangan begitu. Coba tunjukkan sedikit saja. Perlihatkan ilmu aslimu. Jangan setengah-setengah. Baiklah, akan ku coba meski mungkin memalukan. Ibu, di mana James Lu dan kakek? James sedang berlatih dengan kakek. Kakek memang penggemar berat bela diri. Kakekmu sebenarnya masih seperti anak kecil. Ya sudahlah. Mungkinkah ilmu bela diri James Lu terlalu hebat? Apa kakek terlalu keras berlatih? Mungkin, ayo kita periksa dia. Ayah. Ada apa kakek? Rachel, aku tahu ilmu guru hebat, tapi tak kau bilang dia bisa terbang. Sudah kubicarakan untuk pelan-pelan. Lihat kakek ketakutan begini. Aku tak tahu, kakek belum pernah lihat Cinggong. Bukannya kamu yang bilang, aku harus ajarkan ilmu asli? Tapi terbang bukan bagiannya. Jadi pria itu sulit? Ilmu kakek terlalu sulit, tak cocok untukmu. Tidak, aku ingin belajar. Guru, ajari aku teknik terbang. Siapa yang telepon jam segini mengganggu latihanku, akan kuhajar mereka. Ketua, aku di sini.
Ada perintah? Terima kasih, Ketua. Kami pasti akan menyiapkan hadiah megah untuk acara ulang tahun. Hati-hati, Ketua. Panggilan ketua. Kakek tadi bilang mau membentak si penelpon, tapi saat itu ketua langsung merendah. Hormat perlu tata krama. Ngomong-ngomong, Ketua akan adakan jamuan besok. Kita diundang hadir. Cepat siapkan hadiah mewah. Kalau dia senang, proyek pelestarian kuil Shiming mungkin disetujui. Usaha Tuan Shen patut dihargai. Perintah majikan adalah kewajiban murid. Saya hanya menjalankan tugas. Ayah, apa yang paling dihargai, Ketua? Hadiah ulang tahun apa yang harus kita siapkan? Sepengetahuan saya, dia giat di bidang arkeologi. Suka barang antik langka. Barang seperti itu pasti mahal. Apakah kita mampu membelinya? Pengkhianat itu kuasai perusahaan. Dana yang tersedia sangat terbatas. Lagi pula anak pengkhianat itu pasti bawa hadiah mewah. Kita tak bisa saingi. Kakek, ada cara lain? Mungkin ada jalan lain. Mungkin ada cara. Kita bisa mengunjungi toko barang antik untuk berburu harta karun. Berburu harta karun artinya melihat barang yang terlewat oleh orang lain. Tapi ini butuh mata tajam dan pengetahuan sejarah. Tapi kakek tidak paham barang antik, kan? Sama sekali tidak bisa menilai. Kakek suka bela diri. Jadi menilai barang antik sulit bagi saya. Apa susahnya? Ayo cari barang dinasti Tang. Suruh James yang nilai. Guru, ini tidak akan berhasil. Mustahil dilakukan. Ilmu bela diri guru kita memang hebat. Tapi dagang antik itu berbahaya. Butuh pengalaman luas. Guru masih terlalu muda. Itu meremehkan orang. Aku yakin tak ada di dunia ini yang paham barang Tang lebih dari James Lo. Ah, sudahlah, sombong sekali. Itu berlebihan, kecuali dia penjelajah waktu dari dinasti Tang. Apa mulut kakek ini sudah diberkahi di kuil? Tak pernah kuduga permata langka ini. Malah kudapatkan. Sepertinya pesta ulang tahun ini sudah pasti berhasil. Aku sih depan ini pernah dengar boy. Akhirnya langit menjawab. Guruku jadi menantuku. Dasar anak kurang ajar. Akhirnya kau sadar juga. Kakek masih menunggu di persimpangan. Cepat kita pergi. Baiklah. Tuan Shen, Rachel, harta apa yang kau bawa itu? Hei, kakek, harta ini belum matang. Jangan dibuka sekarang, nanti juga tahu. Masih belum matang. Harta macam apa ini yang aneh begini? Ayo masuk saja, nanti ada kejutan. Kalau ketua senang, apapun kita dapat. Hari ini ulang tahun. Ketua, kenapa semua datang? Beraninya kau, anak durhaka. Dasar kolot. Mau menghasut ketua, hentikan proyek Simingsiku. Kado ulang tahun kami, harta tak ternilai. Ketua pasti dukung kita. Proyek kuil Siming selesai nanti. Kita jadi penguasa baru kota F. Kau. Ketua sudah datang. Mari kita mulai. Acara perayaan ulang tahun dimulai. Saya Ketua Grup Yunlong. Ini hadiah untuk Ketua.
Sepasang tongkat rui giok hijau kekaisaran senilai 19 juta. Cuma senilai 10 juta untuk perhiasan hijau kekaisaran? Berani memberi ketua kita? Tahun lalu ketua mendapatkan patung giok guanyin kekaisaran tinggi 3 meter bernilai lebih dari 1 miliar. Tongkat giok ini tak ada artinya. Ketua, nilai sejati bukan tentang label harga. Tongkat ini dipahat oleh pengrajin ahli dengan teknik kuno, keterampilan tak ternilai. Kamu sungguh berusaha. Proyek Grup Yunlong akan kami pertimbangkan. Kamu boleh pergi. Terima kasih, Ketua. Berikutnya, Grup Sihai, Fast Dinasti Ming. Keluarga Wade dari kota Sungai. Set jam tangan Patek Philippe. Tianyu Tek, 2 jamur Lingzi berumur 500 tahun. sepertinya tahun ini tak ada hadiah yang memukau ketua. Perusahaan Snyder, Toby Snyder, menghadiahkan harta langka untuk menghormati umur panjang ketua. Harta langka? Toby Snyder membuat keributan di sini? Anak durhaka itu siapa tahu harta apa yang dibawanya. Seberapa langka pun hartanya, dibandingkan hadiah James Lo itu hanya sampah. Guru, apa sebenarnya hadiah yang kau bawa? Ketua, silakan lihat. Haris, ini adalah kitab asli, kitab Buddha Mahayana yang dibawa dari India oleh Guru Xuanzang sendiri. Mungkinkah ini milik Guru Xuanzang Sarira yang ditinggalkannya? Tepat sekali. Pengamatan bagus. Stewart Bell, ini memang abu kremasi Guru Xuanzang. Dari nirwananya, kitab-kitab Guru Xuanzang. Bukankah hilang sejak lama? Bukan cuma kitabnya, tapi juga sarira sucinya. Semua ini relik tak ternilai. Ini adalah kitab suci Buddha yang asli, Amitabha. Oh, no. Birahaya Klinshan. Para pecundang berani menantangku. Ku habiskan banyak uang untuk tahu. Ketua sudah sakit parah berbulan-bulan. Terobsesi dengan Buddhisme, berdoa untuk perlindungan Buddha agar sembuh. Kali ini kemenangan adalah milikku. Kitab suci Master Tripitaka yang hilang ini dan Sutra Buddha Mahayana asli, ditambah relik tulang parietal. Endiham, ini tidak mungkin palsu, bukan? Tidak, asli. Saya pernah melihatnya beberapa tahun lalu. Ketua, sepanjang hidupnya adalah penganut Buddha. Bagaimana anak memalukan ini bisa mendapatkan harta seperti ini? Sabarlah, hadiah kami lebih berharga. Apa yang bisa mengalahkan artefak suci ini? Sahahaha. Saya suka ini. Bicaralah. Apa permintaanmu, Kwan? Ketua, saya sudah dapatkan lahan kuil Shiming. Untuk pengembangan properti, saya minta persetujuan Anda. Kuil Shiming? Saya tahu daerah itu, tapi di sana ada reruntuhan kuil dari dinasti Tang. Itu hanya puing tak bernilai. Membangun apartemen, lebih memanfaatkan lahan. Selain itu, pembangunan real estate meningkatkan ekonomi lokal. Benar? Masuk akal. Kalau begitu. Tunggu. Meski relik Buddha berharga, hadiah ucapan kami lebih bernilai. Gadis, kau tahu apa? Relikui Master Xuanzang. Bukan sekadar harta tak ternilai, tapi perwujudan pencerahan Buddha. Mengandung kekuatan ilahi untuk melindungi ketua dan memperpanjang hidupnya. Rachel Snyder, ku tahu kau ingin mempertahankan kuil Shiming demi almarhum ayahmu. Tapi jangan salah paham antara kebodohan dan karakter atau kecerobohan dengan keberanian. Mengira doa biasa bisa memperpanjang umur? Apa ini realistis? Hadiah kami sungguh mengandung kekuatan untuk memperpanjang usia ketua. Hadiah apa bisa menjagaku sehat dan berumur panjang? Rachel, jangan asal bicara. Ketua paling benci kebohongan. Aku tidak bohong. Hadiah kami tak mungkin kurang berharga dari pengkhianat itu. Rachel Snyder, karena kau begitu yakin, tunjukkan hadiahmu. Mari kita lihat keajaiban ini. Benar kan? Baiklah. James Lu, buka. Kalau tak salah lihat, bukankah itu kayu busuk? Benar. Ini cuma papan lapuk yang hampir hancur. Dia memberi ketua kayu busuk sebagai hadiah ulang tahun. Kurang ajar. Gila perempuan ini. Hadiah macam apa ini? Ini mustahil.
Rachel bilang ini harta karun spesial. Kenapa bisa jadi kayu busuk? Kita celaka? Sungguh celaka. Hah, Rachel Snyder, berani-beraninya kau menghadiahi kayu tak berguna? Ketua, dia menghina Anda. Hukuman berat harus diberikan. Cucu Aaron Snyder, kau jelaskan ini, beri penjelasan. Ketua, di dalam kayu ini tersimpan mutiara penenang angin yang legendaris. Mutiara penenang angin. Ini adalah artefak legendaris penangkal roh jahat yang bisa menyembuhkan migrain kronis. Mutiara penenang angin. Ya. Kalau begitu, migrain saya pasti sembuh. Ketua, jangan dengarkan omong kosongnya. Ini cuman papan busuk. Dia bilang ada mutiara di dalamnya, tapi harus dibelah dulu. Hei, berikan itu. Tunggu. Rachel Snyder. Apa? Apa kau takut kalau papan ini kubelah, kebohonganmu terbongkar? Kau tak tahu apa-apa. Mutiara penenang angin ini suci. Kekerasan akan merusak esensi spiritualnya. Sebenarnya, sudah bertahun-tahun, Ketua sejak terkena migraine. 10 tahun lalu, keadaannya makin parah sampai jarang muncul di publik. Migrain? Kau bilang, kayu ini berisi mutiara gaib, penyembuh migrain, mutiara penghalau angin. Benar, tapi energi mutiaranya belum sepenuhnya matang dan tidak boleh dibuka. Saya rawat dengan energi Ki, kira-kira 2 jam lagi akan siap digunakan. Artefak suci, omong kosong. Menurutku, kau hanya menyebar dusta, mau menipu kita semua. Hei, dengarkan dulu. Ketua, ini... Kalau benar ada mutiara penenang angin di dalam, memaksanya terbuka bisa berbahaya. Mari kita uji kekuatannya. Ya. Ini ilmu sihir, menyalakan dupa untuk memanggil mutiara. Ini ritual dupa suci. Lihat, semuanya. Hei, lihat ini. Ketua, lihat ke sini. Ini adalah mutiara penenang angin. Permata yang menakjubkan. Harta karun langka sungguh. Saya sembuh. Saya sembuh. Sakit kepala yang menyiksaku sudah hilang sama sekali. Hahaha. Ini... Mutiara penenang angin sangat kuat. Tentu saja. Guru, Anda benar-benar sembuh? Sudah pasti. Kian kondisi fisik saya sekarang, saya merasa puluhan tahun lebih muda. Mereka akan dapat hadiah berlimpah, Nona Snyder. Hadiah, apa yang Anda inginkan? Kuil Siming adalah peninggalan dinasti Tang, memiliki nilai sejarah sangat besar. Saya mohon kepada asosiasi untuk menetapkan Kuil Siming sebagai situs warisan terlindung, larang semua akses tidak resmi. Setuju. Mulai saat ini juga, Kuil Siming secara resmi ditetapkan sebagai zona proteksi peninggalan budaya utama. Tidak ada kegiatan perusakan diperbolehkan. Sayang. Ketua, tidak. Anda tidak boleh melakukan ini. Saya berutang besar untuk membeli relikwi Master Xuanzang untuk Anda. Utang yang sangat besar. Saya meminjam 20 miliar rupiah. Jika Kuil Siming diresmikan sebagai cagar budaya, saya hancur. Pergi sana. Anak tak tahu terima kasih. Apa yang terjadi hari ini semua karena perbuatanmu sendiri. Ayah, saya sudah tidak berbakti, kasihanilah saya. Berikan saya proyek pengembangan perusahaan baru ini. Rentenir yang saya pinjam ini akan membunuh saya jika proyek tidak jalan. Ayah. Jangan panggil aku ayah. Adikmu mengamankan tanah ini untuk dilestarikan, bukan dikomersilkan. Rachel, aku mohon padamu. Bicaralah dengan ketua, minta dia batalkan perintah itu. Saya butuh proyek Kuil Siming. Rachel, aku bersujud memohon. Hei, mimpi kali. James Lu, aku tak ingin melihatnya. Kita pergi. Berhenti di situ. Kalian yang mau lihat aku mati, aku bunuh dulu kalian. Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kau, aku takkan gagal. Kau akan membayar dengan nyawamu. Aku ingin kau mati. Awas.
Ayo maju, serang aku bersama, ya mati bersama saja. Sayang. Jadi ini legenda teknik pedang daun. Tak kusangka di dunia ini benar-benar ada ilmu silat seperti ini. Luar biasa. Penjaga, tangkap dia. Bawa ke polisi, tepat hidupmu selesai di penjara. Lepaskan aku. Mampus di penjara. Tadi, kenapa engkau lindungi aku? Aku tak ingin kau mati. Seperti kataku, senjata tak berarti apa-apa di hadapanku. Jangan berani-berani melakukannya lagi. Itu berbahaya. Apa akan ada kesempatan lagi kau akan segera pergi? Kamu masuk sendiri. Aku tetap di sini. Selama ini, terima kasih atas perhatianmu, Nyonya Snyder. Sekarang, kita harus berpisah. Apa kau begitu ingin pulang? Sejarah mencatat, dinasti Tang sedang kacau. Aku harus kembali untuk selamatkan kekaisaran. Dan klan Lu dari Fanyang. Dinasti Tang runtuh 1000 tahun lalu. Mengapa berpegang pada masa lalu? Aku bersumpah melayani penguasa, sampai mati dengan pedang terhunus. Aku mengabdi pada takhta. Seperti kehormatan menuntut. Kesetiaan di atas segalanya. Aku tak akan paham prinsip kolotmu. Tak bisakah kau hidup untuk dirimu sendiri? Dan untukku, pilihlah kehidupan. Cukup. Dia pergi. Mungkin ini lebih baik. Kalian tikus terkutuk, lepaskan Nyonya Snyder. Maafkan keterlambatanku, kau hadapi bajingan ini tanpa pelindung. Aku mohon maaf. Tunggu. James Lu, jangan tinggalkan aku di sini. Lihat Alta, gedung-gedung tinggi ini dulu disebut tempat tinggal, kini cuma rumah biasa. Lihatlah, kendaraan di bawah sana, dulu gerobak kuda, sekarang jadi mobil modern. Mimpi yang singkat. Luar biasa. Apa yang kuharapkan? Dia memang bukan bagian dari sini. Halo, pesananmu sudah sampai? Wah, banyak sekali. Aku memang doyan makan, tahu? Baik, tolong kasih bintang 5. Terima kasih. Terlalu banyak. Saat dia kembali, ini pasti cukup. James Lu, monster tak berperasaan, meninggalkanku terdampar. Ini sedikit kehangatan. Apa aku sedang bermimpi? Mohon maaf, karena merepotkan Nyonya Snyder dan membuatmu khawatir. Bukannya kau sudah pergi? Kenapa kembali? Dunia tak penuh keajaiban. Kutelusuri sumur kuno itu, tapi tak ada hasilnya. Masih terjebak di zaman ini. Tak bisa kembali ke masa lalu. Begitu rupanya. Maksudmu,
Jika aku kembali dan mengubah sejarah, Rachel Snyder akan hilang. Tepat. Roda sejarah bergeser oleh sentuhan kecil. Perubahan terkecil. Mengguncang alur waktu, tak terduga dampaknya. Selamatkan dinasti Tang dan keluarga Lu. Rachel Snyder pun lenyap. Meski ada versi lain, tak akan sama lagi. Aku sudah memutuskan. Jangan bohong padaku, terlalu mudah ini. Berani aku menipumu, bagaimanapun. Kini aku terjebak di sini. Nyonya Snyder, bolehkah aku tinggal? Baiklah, kau akan kujaga, kenyang dan bahagia, hingga tak bisa kabur.